Alhamdulillahirabbil alamin adalah tidak menyesal, tidak adanya rasa penyesalan, rasa kesedihan ketika kita meninggalkan ketaatan dan ketika kita melakukan kemaksiatan. Kemudian pada kesempatan hari ini kita akan memasuki kata hikmah berikutnya adalah la ya'zimud dzambu indaka 'azamatan. Jangan gara-gara kita berdosa ya tasudduka an husniz dzanni billahi, menghalangi kita husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, kata hikmah ini sebenarnya saling mendukung walaupun secara sepintas bisa bertentangan. Ya, saya ulang sekali lagi. Tanda matinya hati kalau kita berbuat maksiat, kita tidak sedih dan kita tidak menyesal. Itu tanda hati ini, kolbu ini mati rasa. Ya, kenapa tidak sedih? Kenapa tidak menyesal? Satu. Tetapi di satu sisi Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita, ya, jangan gara-gara kita ahli maksiat itu tasudduka an husni zanni billahi, menghalangi kita berbaik sangka kepada Allah. Jadi menghalangi kita, jangan gara-gara kita berbuat maksiat kita langsung terhalang, kalau begitu saya sudah tidak pantas lagi. Jadi kata hikmah ini sebenarnya saling berhubungan jamaah, tidak bertentangan. Apa artinya? Kata hikmah yang pertama adalah ketika kita bermaksiat, rasa menyesal itu harus ada. Sedih, rasa sedih ada. Itu ciri-ciri hati kita hidup. Ya, kalau sudah tidak ada, mati nih hati kita. Nah, tetapi jangan juga terlalu sedih. Saya ulang, di sini diajarkan kita jangan juga terlalu sedih, terlalu putus asa sehingga kita kalau begitu saya sudah tidak pantas lagi, kalau begitu tak kala jangan lagi sholat, tak kala tidak mau lagi puasa, tak kala kalau begitu satu orang kubunuh, dua orang lagi kubunuh, satu botol kuminum, dua botol lagi kuminum, tak kala nih, ya kan? Begitu. Jadi di sini dikatakan bahwa kita tidak boleh la taqnatu min rauhillahi atau la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa terhadap karunia dan rahmat Allah. Jadi di sini harus seimbang. Jadi ketika misalkan kita berbuat maksiat, kita bisa mengukur diri kita. Ada penyesalan, oke, berarti kita mau berubah. Kalau kita menyesal, berarti mau berubah. Ustaz, kembali lagi, berarti belum menyesal sempurna, belum. Ya, baru setengah. Tetapi ketika kita sudah meninggalkan total, itulah yang dikatakan menyesal. Oke? Tetapi jangan juga gara-gara itu tasudduka, menghalangi kita sehingga kita tidak mau lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, di sini kita diajarkan untuk sifatnya seimbang. Jadi dua kata hikmah ini mengajarkan kita seimbang. Ketika kita melakukan ketaatan, jangan terlalu bahagia. Kenapa? Bisa kita sombong. Satu. Ketika kita jatuh melakukan kemaksiatan, sengaja tidak sengaja, jangan juga terlalu sedih sehingga tidak kembali kepada Allah. Ya. Jadi kita ini jamaah bisa mengukur diri kita. Saya bersyukur ini jamaah tetap di sini ada kurang lebih 50 orang, alhamdulillah. Yang harus kita lakukan ini jamaah dan takmir masjid ini adalah mempertahankan istiqomah dan keimanan kita. Ya. Ustaz, kalau begitu di masjid tidak ada setan, siapa bilang?
Mari kita lihat, ada firman Allah dalam hal ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ dikatakan, kalau azan dikumandangkan, biasa kita dengar ini ya. Kalau azan dikumandangkan, apa yang terjadi? Setan menjauh. Bagus. Sudah azan, dekat lagi, berarti mendekat lagi. Qomat, menjauh lagi, Oke? Sudah qomat, mendekat lagi. Apa buktinya mendekat? Ketika kita sholat, apa kita ingat? Ya kan? Kalau begitu, siapa yang goda kita itu? Siapa yang ganggu kita? Ya kan? Untuk itu berarti ketika kita sholat, mendekati itu mereka, mendekat. Nagodaki, dan lain-lain sebagainya. Untuk itu kita di sini dibutuhkan istiqomah. Nabi pernah didatangi seorang ahli ibadah. Ausini ya Rasulullah, seorang sahabat yang rajin beribadah. Kalau begitu kasih saya wasiat ya Rasulullah. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Cukup katakan aku beriman, lakukan ibadah, ketaatan. Apa kata Rasul? Tsumma istaqim. Jaga iman itu, istiqomah dalam ibadah. Itu saja kita lakukan. Terus bagaimana kalau ada di sekitar jamaah kita ini, tetangga kita, biasa dari rumah ke masjid ini, saya yakin ada 1-2 orang jamaah atau tetangga kita mungkin terbetik dalam hati, rumah ini, penghuni ini, tetangga saya ini, sahabat saya ini mungkin tidak serajin saya berjamaah. Itu hati-hati, bisa kita takabur, ya. Kita mendengarkan ada orang sholat, sholatnya itu tidak sebaik dengan sholat saya. Itu ujub namanya. Itu ujub. Ya, oke. Sekarang kita sudah tidak belajar lagi. Ayo kita sholat di masjid. Tak usah diceramai di sini. Tahu semua. Bahkan lebih rajin kita berjamaah daripada saya secara pribadi. Karena kita itu ya paling-paling berjamaahnya di musola saja, di kampus, ataupun kita dapat macet atau apa. Ya alhamdulillah. Ya kan? Kalau di sini mungkin alhamdulillah sudah bisa menjaga 5 waktu, alhamdulillah. Ya, kita bisa menjaga 5 waktu atau kadang juga 3 waktu saja. Tapi insyaallah kita harus sama-sama berjuang memperbaiki diri kita. Kemudian kita lanjut. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang pertama, tadi istiqomah. Yang kedua, jangan merasa takabur, ujub ya terhadap apa yang kita lakukan, banggakan diri. Misalkan ini ustaz ke doktor, jangan sombong karena doktor. Ya kan? Kita ustaz tidak boleh juga sombong. Ya kan? Ustaz itu banyak itu neraka. Ya, belum tentu orang masuk surga itu gara-gara dibilangi ustaz, bawakan pengajian, pintar baca kita gondol. Belum tentu jamaah. Ya kan? Terkadang titel ya, terkadang titel kita, ilmu kita itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa juga kebalikannya, menjauhkan kita dari Allah. Jadi tidak boleh disambung orang. Coba lihat iblis, ya, itu mengalahkan kecerdasan dan ibadahnya malaikat di atas rata-rata. Tetapi kenapa sekarang iblis menjadi bosnya jin? Ya kan? Kenapa? Karena memiliki sifat namanya takabur, ujub, sombong terhadap apa yang dimilikinya. Oke, kemudian ada saudara kita yang mungkin masih mau dan butuh nasihat. Ya, silahkan nasihati saudara kita. Mungkin dia tidak pernah sholat. Kalau kita sahabatnya, bisa kita berikan wejangan. Atau sudah sholat tetapi tidak mau ke masjid, misalkan dengan 1000 alasan. Oke. Yang kita lakukan yang ketiga adalah doakan mereka jamaah. Ini adalah kunci dari orang yang mempelajari ilmu spiritual. Jangan dibaliki, tunjuk-tunjuk, kau mentong, kutu mentongki. Tidak. Setelah belajar ilmu hikmah, kita tidak boleh tunjuk-tunjuk orang yang lebih malas daripada kita. Tidak boleh. Ya, Anda lebih malas, tidak boleh. Ini lebih malas, lebih apa, lebih tidak boleh orang begitu. Yang di sini kita diajarkan di kata hikmah ini adalah mari kita doakan orang-orang yang berada di sekitar kita. Semoga dapat hidayah. Dan bahaya itu kalau ahli maksiat bertobat, sering ini. Terkadang ini ibadahnya lebih khusyuk. Ya,
amalannya lebih baik. Terkadang banyak itu sufi-sufi, wali-wali, ya, mantan preman, mantan ahli maksiat, jadi wali, ya, jadi wali. Oke, untuk itu semua kita ini berpeluang jamaah, berpeluang. Sekarang sudah kita tak kalah rajin di masjid. Saya mau, dan ini juga nasihat untuk saya, mari kita pertahankan keimanan yang kita lakukan sekarang ini. Pertahankan, jangan makin berubah. Sebaliknya, kita mari doakan saudara-saudara kita semoga tambah banyak masuk berjamaah ke masjid dan semakin banyak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia bertobat, ya, gelarnya bagus, mantan preman. Gelarnya bagus. Kalau saya bermaksiat, berubah, mantan ustaz, jelek didengar, mantan ustaz. Mantan ahli berjamaah, mantan ahli ibadah, jelek didengar, jelek. Makanya kita di sini tak kalah di sini makin jangki berubah sampai ajal menjemput kita. Tetapi orang-orang yang tak kalah di sana, mari kita ajak dia. Kalau kita berhasil mendoakan dan bisa mengajak dengan cara yang baik, itu adalah amal jariah bagi kita. Makanya enak didengar. Dulu tahu apa inum ballo, sekarang rajin berjamaah. Dulu tahu begini, sekarang rajin nih, ya kan? Makanya butuh kesabaran dan istiqomah dalam menghadapi hal demikian. Dikatakan bahwa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surah Al-Zalzalah kita semua sudah hafal, anak TPA juga bahkan sudah hafal. Apa arti dari ayat ini? Hubungannya dengan amal baik dan amal buruk. Allah berfirman, faman ya'mal, siapa yang melakukan kebaikan khairan, Allah hanya mengatakan yarahu, itu yang kebaikan dinampakkan saja. Istilahnya nonton bareng, nobar, nonton bareng. Ya, jadi kita semua mulai dari lahir, ya kan, ada CCTV kita, ada rakib atib yang selalu mengawasi kita. Meninggal maki hari kiamat, diputar nih settingannya. Oh, mulai lagi lahir sampai meninggal fulan, apa yang dilakukan? Salat, ya kan, ikut majelis ilmu, maghrib, isya dan seterusnya, dinampakkan. Di satu sisi apa yang dilakukan di sini? Oh, ada yang ini melakukan maksiat ini, melakukan ini, dinampakkan. Yarahu, jadi baik khairan atau syarran, baik atau buruk, apa kata Allah? Yarahu, Allah hanya memperlihatkan. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak mengatakan siapa yang melakukan kebaikan pasti masuk surga, atau siapa yang melakukan kejahatan pasti masuk neraka? Ditambah lagi, siapa yang melakukan kebaikan pasti dapat pahala, siapa yang melakukan maksiat pasti berdosa. Kenapa Allah tidak mengatakan pasti pahala, pasti surga, pasti dosa, pasti apa tadi satu? Neraka. Tetapi Allah, firman Allah apa? Yarahu, Allah hanya memperlihatkannya. Itu sifat pertama Allah, memperlihatkan saja. Kenapa diperlihatkan, Ustaz? Kebaikan belum tentu nanti akhirnya surga. Ya, saya ulang. Kejahatan belum tentu nanti akhirnya neraka. Ya, sama biasa kita nonton sinetron, ada kalau toloknya itu selalu dikala, dibully, ya kan, ujung-ujungnya baru menang. Makanya yang dilihat bukan awal, bukan pertengahan, husnul khatimah, terakhirnya dilihat. Ada ahli ibadah mulai nol, ya, mulai anak-anak suka berkelahi, suka mencuri, suka terlambat, ya kan, suka tinggal kelas, besar lagi bagaimana yang dilakukan. Ternyata 1 jam sebelum datang malaikat maut bertaubat. Kalau begitu bagaimana jamaah? 1 jam, 1 hari, bahkan 5 menit sebelum sakarat langsung bertaubat. Apa yang dilakukan kalau begitu? Surga, ya kan? Anggaplah dia usianya 63 tahun. 63 tahun dia kurang 5 jam dia bermaksiat terus non-stop kepada Allah.
Tapi 5 jam sebelum Ramadan, sebelum malaikat maut, dapat hidayah, dapat pangamasen karena Allah Ta'ala. Apa yang terjadi? Selamat ini orang. Ya, kebalikannya lagi. Ada orang diperlihatkan rajin. Nauzubillah, 5 jam sebelum meninggal. 5 jam sebelum meninggal berubah. Buat apakah berjamaah terus ini? Itu anakku kodong kelaparan nih, iya kan? Itu kodong istriku ada mau beli, kodong skincare, iya kan? Motongi kodong MS Glow apakah, iya kan? Supaya cilla-cilla gitu, iya kan? Tidak bisa. Bagaimana? Sementara tetangga aku tidak sembahyang, uangnya banyak. Tidak puasa kemarin bulan Ramadan, mobilnya banyak. Kita selalu ini sujud hitam ini, sujud, tarawih, puasa. Tapi apa yang bisa dilihat? 5 jam sebelum meninggal, akidahnya terputus. Masya Allah. Apa yang terjadi? Nauzubillah min zalik. Semoga tidak ada. Dan kalau orang meninggal dalam keadaan begini, itu namanya su'ul khatimah, celakalah. Nauzubillah. Ya kan? Apakah ini yang saya karang-karang? Jawabannya tidak. Dalam hadis dikatakan, bisa kita lihat di Kutubus Sunan, bisa juga kita lihat kitabnya An-Nawawi dalam kitab hadis Arba'in. Ini hadis sahih dikatakan, ya kan? Di sini panjang ini hadis, panjang hadis. Kemudian ditutup, ada ahli amalan surga, tetapi di akhir hajatnya dia bermaksiat, kufur, masuk neraka. Ada pada mulanya dia melakukan amalan-amalan neraka, berarti maksiat itu. Tapi dia bertaubat, kemudian masuk surga. Ada orang begitu. Maka fungsi kita belajar Al-Hikam ini. Yang pertama, kita sudah terlanjur rajin, istiqomalah, satu. Yang kedua, sekarang kita cari orang yang kedua ini. Ada di luar di sana mungkin ahli maksiat, mungkin masih munafik, atau mungkin KTP Islam tetapi masih kafir, ya, hatinya masih selalu protes menyalahkan Allah. Ini kita cari. Apa yang kita lakukan? Kalau kita mampu, nasihati dengan benar. Kalau kita tidak tahu, minimal ada namanya, kita doakan setiap hari. Ya, kalau perlu kasih saya juga. Kalau ada doa, ada si pulang, kasih kak juga, supaya bisa juga kita doakan sama-sama. Kalau ini berubah dan baik, Masya Allah, itu dapat hidayah, dapat rahmat. Kita juga itu mendapatkan andil amal jariah. Tidak kalah kalau ada orang kafir kita islamkan, ada orang ahli maksiat kita kasih rajin sembahyang, ya, sembahyang. Begitu. Jadi di sini dikatakan bahwa Allah berfirman, ya rohu 2 kali. Ya rohu ketika di dalam perkara kebaikan. Kenapa? Ada orang sholat, tetapi kalau tidak ikhlas bagaimana? Tidak dapat pahala. Betul? Kemudian ada orang berbuat maksiat, tetapi di siang hari berbuat maksiat, di malam hari bertobat. Kalau begitu bagaimana? Tidak dapat dosa. Tidak dapat dosa. Itulah hukum relativitas dalam beribadah. Ya, apa yang dinilai oleh Allah tidak sama, belum tentu sama yang dinilai oleh manusia. Ya, ini si pulang mentang-mentang ada surbannya dibilangi orang alim, tunggu dulu. Ini si pulang ke masjid pakaian lepis, kemudian dianggap dia tidak layak. Tunggu dulu. Ini kacamatanya manusia. Kacamatanya Allah bagaimana? Kacamatanya Allah bagaimana? Ya kan? Beberapa kemarin buka puasa di masjid, di sebuah masjid di sana di MP. Di situ saya lihat, mau coba-coba tongi ya, ada musola di situ bagus katanya. Oh, di situ tuh maki bukber. Oh iya, ada kemarin itu. Ya, alhamdulillah ternyata betul. Alhamdulillah masjidnya luas, ber-AC. Di MP situ ya, ada masjid baru apa. Kemudian kita terlambat, kemudian sudah shop dan seterusnya. Ya, saya sudah pakai songkok, pakai apa lagi?
pakai, saya juga bisa pakai sih, pakai baju gamis, ya, pakai juga celana, iya kan? Tetapi ini hukumnya manusia ini. Ini namanya manusia itu, orang Indonesia itu budayanya adalah menilai simbol-simbol yang nampak, iya kan? Iya. Ini anak muda ya, songkok hitam ji. Ini orang tua ya, songkok putih. Oh haji nih, satu. Ya kan? Oh iya, ini lebih tua. Ini bajunya lebih ini. Mohon maaf, itu hari nak kalah panjang jenggotku. Saya jenggotku kurang sedikit. Ya kan? Di antara saya 10 orang di situ, ya kan? 10 orang di situ, tidak ada mau lihat anak muda gini. Yang orang tua ya dia lihat. Dan ternyata betul terjadi, nauzubillah, ya kan? Bacanya bagaimana? Nauzubillah, bacanya bagaimana? Saya hanya berharap semoga bagus di dalam bacaan, semoga bagus semoga tetap bagus caranya memilih, ya kan? Tapi tidak boleh juga, tidak boleh Bapak, saya ini ustaz, saya ini dokter, tidak. Kita juga menjaga akhlak, ya kan? Tidak. Kau itu anak muda kok, ajang kau di belakang kau, begitu, ya kan? Dan seterusnya. Tapi tidak apa-apa. Itulah hukum pertama yang ada di Indonesia. Islam itu simbolis. Itu Islam simbolis. Coba kalau ada imam kita pakai celana panjang, khatib kita pakai celana panjang, ya, pasti kita bagaimana? Selesai khatib pasti kita tunjuki. Ternyata celana panjang kan menutup aurat, tidak seperti di Mesir. Di Mesir imamnya bahkan khatibnya pakai celana panjang, tidak apa-apa. Pakai songkok, lupa pakai songkok, tidak apa-apa. Apa yang dilihat? Keilmuannya, barakatnya, ya kan? Keahliannya, dan kesolehannya. Bagaimana nih kalau apa boleh buat? Tak kala dilupa misalkan songkok kah? Ya kan, dan seterusnya. Maka ketika dilihat ulama itu, walaupun dia lupa songkoknya, misalkan ini, atau bahkan cuma tertinggal di mobil, ya kan? Dia rela dipersilahkan imam walaupun celana panjang, tidak pakai songkok. Kalau kita bagaimana? Ya kan, harus begini ya. Tapi tidak apa-apa. Ini artinya simbol-simbol ini saling melengkapi jamaah, ya. Kenapa? Ingat, di abad 15 dan abad 16, ya, ketika Sultan Abdullah di Tallo, ya, dan ketika awal abad 17 1605 Hijriah Sultan Alauddin di Goa pertama kali memeluk Islam. Bagaimana? Ya, di akhir abad 16 sampai di awal abad 17, termasuk di sini yang ada kuburan tak di sini, ya, gurunya Tuan Tasalamaka Syekh Yusuf di sini, Ilok Mokri Antam, ya, itu gurunya Syekh Yusuf, ya, ada pada masa periode ini. Islam di situ berkembang secara terpadu melalui raja. Jadi rajanya Islam mengajak semua Islam. Simbol-simbol semua diperbaiki, ya kan? Kita beragama secara kolektif, ya kan? Dan ada dakwah sedikit demi sedikit. Kita belajar dari situ. Terkadang kita butuh sosok figur seperti ini jamaah. Apa yang saya maksud dengan sosok figur seperti ini? Kita terkadang mendengarkan kepada guru atau pandrita, atau kalau kita di situ katakan dulu galarang atau puang atau raja atau dato atau lokmu namanya, atau syekh habib, ya. Terkadang kita hanya mengikuti sami'na wa ata'na. Terkadang harus hanya melakukan sami'na wa ata'na, ya kan? Misalkan dulu orang tua kita melarang pasipalyana yang duduki bantal kau, ya kan? Bagaimana kita sebagai kita ini? Pasti iya diduduki, tidak boleh, jangan penduduki, ya kan? Sekarang tidak ada nih sami'na wa ta'na. Kenapa tongi itu pasipal 5? Bid'ah itu, apa itu? Pasipal begini, tidak ada itu dalilnya, mana hadisnya, mana ayatnya, begitu kan? Beda dulu.
mental dulu begitu. Jangan ki potong kuku malam-malam nak, pasti pali. Apa itu pasti pali? Tidak ada ji. Yang penting pelan-pelan aja ini. Yang ki ini nak maghrib nih. Tidak nak. Gini kan? Dulu kita sami'na wa ta'na. Ya. Tapi masalahnya sempat beberapa abad terputus itu ilmu. Jadi ilmu itu sempat terputus. Sehingga kalau anak tak bertanya tentang teori pasipalli atau pamali, kita terputus ilmunya, tidak paham, dikalaki anak muda tak, dikalaki anak-anak tak. Tapi ada sebenarnya ilmunya pandritata kakek tak dulu, ulama-ulama dulu. Misalkan, kenapa tidak boleh kita duduki bantal? Bu, saya pernah lihat mama saya menjahit bantal, itu orang rempong. Belum lagi siang hari banyak angin. Iya kan? Bagaimana itu kapu? At-talaka tahu kapu, rantas lagi. Iya, begitu kamu, begitu. Sekarang jarang di kapang ada kapu, iya kan? Jadi kalau menduduki itu anakku sayang, itu anua meledaki itu sisa disapu apa dan seterusnya, belum lagi angin dijahit juga sisa, belikit lagi begini, rantas lagi daripada nususai kak. Kalau begitu pasti pali. Iya pasti payah karena basung kok sama orang tua repotkan. Iya kan? Pasti pali ya kalau basung sama orang tua. Yang dipotong kuku malam-malam dulu tidak ada peleng, liling ji. Itu pun ada biasa di kasih begini anuna. Iya kan? Tidak ada patokba potong kuku, sile atau pisau langsung orang. Iya kan? Belum ke rumah sakit masih sedikit. Kalau kita potong kuku belum lagi sasani, ya kan, pakai sile, pakai pisau yang besar yang tajam, ya kan, tidak konsentrasi saja sedikit, cip begini, terbelah ini, ya kan. Kalau begitu bagaimana? Apalagi terjadi? Saya lagi sebagai mama menususai, masih sedikit dokter, mantri rata-rata dulu mantri, ya kan? Maka ada sebenarnya nilai-nilai kenapa kita begitu. Jadi terputus itu ilmunya, apa alasannya. Sekarang kalau begitu, boleh begitu, boleh Pak, boleh. Ya kan? Dan seterusnya. Jadi kita kembali. Beribadah dan melakukan maksiat, ya. Itu ada yang namanya rahasianya. Kita ini sekarang belajar rahasia dari sebuah ibadah dan rahasia dari sebuah kemaksiatan. Yang pertama, baik melakukan ibadah maupun melakukan kemaksiatan, rahasia yang pertama adalah husnuzon billahi, berbaik sangka kepada Allah. Sekarang kita beribadah, Ustaz, belum khusyuk, kita harus berbaik sangka. Walaupun sekarang saya tidak khusyuk, kan sekarang kita rajin ikut pengajian, siapa tahu dapat barakahnya, ya. Kita sedikit demi sedikit diajari Allah bagaimana cara khusyuk, ya. Daripada kalau tidak sembahyang, bagaimana cara khusyuk. Kalau sembahyang gimana caranya khusyuk, ya tak? Tapi kalau sembahyang mati, langkah pertama untuk khusyuk adalah salat dulu, Allahu Akbar. Bagaimana caranya khusyuk kalau tidak Allahu Akbar, ya. Maka sekarang kalau kita sudah rajin salat walaupun tidak khusyuk, ya, maka kita husnuzon kepada Allah. Ya Allah, kasihkah petunjuk, kasihkah hidayah, rahmatmu. Siapa tahu besok-besok baik dalam pengajian, dalam mimpi, baca buku atau ada guru yang ajari kita dapat bagaimana rahasia sholat khusyuk yang sebenarnya. Satu, itu namanya apa tadi? Berbaik sangka. Jangan mengatakan, kalau begitu tidak pernah khusyuk ini, itu ustazkah juga. Kalau malam Sabtu, katanya kalau sholat tidak khusyuk, kurang berkualitas. Tak kalah jamaah sembahyang, begitu. Tidak juga. Kita harus tetap husnuzon. Yang kedua, kalau kita berbuat maksiat, kita juga harus husnuzon kepada Allah. Ya Allah, memang hari ini saya berbuat maksiat, tetapi saya berbaik sangka kepadamu. Siapa tahu besok Engkau memberikan saya hidayah, ya Allah. Di luar sana, baik anak muda kepala dua, sampai orang tua kepala 5, kepala 6, masih suka itu ada alasan, bilang begini, kenapa tidak mau kita haji?
Tidak ada ustaz pakio kah? Oh, tidak ada hidayah. Kenapa tidak mau sembahyang? Tidak ada panggilan ustaz. Iya kan? Ya kan? Padahal kenapa tidak ada panggilan? 5 waktu 5 kali kita dipanggil azan. Ya kan? Apa namanya kalau bukan azan panggilan? 1. Tetapi ada orang mengatakan panggilannya di sini. Ya, betul. Ini sebenarnya adalah panrita. Makam panrita itu benar. Makam wali ini benar. Ketika dia sholat, nanti ada panggilan di sini, baru dia sholat. Tapi kalau orang awam, ya, panggilannya adalah secara zahir, yaitu azan. Ya, nanti lama-lama hati ini sudah mulai hidup, nanti sudah mulai terasa, sudah ada panggilan. Oh, tunggu dulu, kasih dulu perasaanku 10 detik. Oh, oke, sholat lagi. Nah, itu kan, itu ada panggilan. Itu bagi profesional. Tetapi ada orang masih awam, masih amatir, dia pola pikir profesional nih. Ya, itu Pak Gio atau panggilan kata hati itu bukan orang awam. Itu orang profesional itu. Contoh, ada orang naik motor metik, kemudian jumping, ya kan? Itu orang profesional, ya, orang profesional. Ada orang baru belajar naik motor, mau belajar jumping, bagaimana? Susah kan? Berarti orang profesional lama prosesnya. Ya, sama pernah itu beberapa tahun yang lalu kalau ada pasar Malang itu naik motor RS King, bundal di begini. Caranya dia tak begini, naik motor ya kan dari bawah sampai atas begini. Itu kan profesional itu. Tapi kalau baru belajar naik motor, kemudian dia langsung begini, bagaimana? Bisa kecelakaan atau maut menghampirinya. Begitu pula kita. Tidak boleh kita ikuti amalan-amalan ibadah-ibadah yang langsung tinggi. Tas sedikit mau dulu. Ya, tas sedikit mau. Kalau kita bilang ada ustaz Pak Gio, ada ustaz panggilan hati, itu profesional itu. Kalau kita yang penting sholat dulu, syariah. Ya. Kemudian lama dapat hidayah, dapat tommi itu di sini namanya Pak Gio namanya. Ya, bisikan hati, bisikan kolbu. Oke? Kalau tidak bahaya jamaah. Ya, kalau orang terlalu cepat mempelajari itu, bisa orang itu tadi apa efeknya? Tidak mau sholat, tidak mau juga pergi naik haji, tidak mau juga puasa dan seterusnya. Ya, kalau begitu kita di sini sudah berada di makam kedua. Makam kedua apa? Sudah melakukan syariatnya puasa secara istiqomah, syariatnya sholat secara istiqomah, bahkan tambah lagi sholat berjamaah secara istiqomah. Berarti kalau kita sekarang ini menuju ke profesional. Sekarang yang kita harus lakukan adalah mata ini sholat, telinga ini sholat, tangan ini sholat, ya kan? Semua tubuh ini sholat, ya kan? Tetapi sekarang yang kita harus pelajari bagaimana supaya yang di dalam ini otak saya juga sholat, akal saya juga sholat, kolbu saya juga sholat, pikiran saya juga sholat. Mau saya tambah lagi, ketika Bani Adam dilahirkan, pasti kita memiliki malaikat dan kita juga satu memiliki apa? Setan. Ya, setan ini namanya Qarin. Satu. Ya, selalu ini. Kalau Nabi Muhammad ada jinnya, ada. Tapi jinnya dikasih Islam. Ya, pertanyaannya, kenapa jinnya Nabi Muhammad dikasih Islam? Jawabannya karena jin atau korinnya Nabi Muhammad Islamkan karena sudah bisa sholat. Ya kan? Bisa dikasih sholat. Kalau malaikat akan dikasih sholat enak jin. Ya, tapi kalau ininya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih sholat, masya Allah. Ya, ikut juga sholat itu jinnya Nabi Muhammad. Sholat Islamkan nih. Nah, itu salah satu caranya.
Itu apa artinya jamaah? Ya, apa artinya? Tubuh kita, roh kita dan dalam diri kita sekarang aspek syariatnya sholat kepada Allah, belajar ilmu hikmah yang di dalamnya harus kita pelajari juga bagaimana caranya juga ikut menyembah Allah, pikiran juga menyembah Allah, roh tak kita ajari menyembah Allah, apalagi kolbu juga ajari menyembah Allah. Bahkan kita punya apa tadi? Ada malaikat tak, ada jin tak. Ini dua-duanya juga kita tundukkan supaya beribadah kepada Allah. Itu namanya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Jamaah rahimakumullah, 5 menit sebelum kita tutup atau sudah habis waktu ini, ada yang ingin menambahkan, menyampaikan sesuatu? Karena kita terkadang hanya menyampaikan garis besarnya saja dulu. Belum terlalu masuk. Kenapa tidak langsung dikasih masuk, Ustaz? Terlalu masuk. Saya yakin di sini beda-beda, Ki. Ada yang suka ilmu begini. Ada masih setengah-setengah mungkin, masih mau tes-tes, atau mungkin tidak percaya ilmu begini. Karena kita mungkin 3 macam atau 5 macam di sini, ya, tidak etis kalau disapu rata, ya, tidak etis kalau sapu rata. Saya berikan contoh, misalkan Pak Haji undang kita makan sate kambing, tidak semua orang makan kambing. Ibu-ibu sedikit itu perempuan yang suka makan kambing, ya kan? Belum lagi katanya kolesterol apa, belum tentu. Kalau saya ku makan misalkan, ya kan, ku suka lagi ya. Jadi rupa-rupa semua, ya, tubuh tak rupa-rupa, pendidikan tak, pola pikir tak, ego tak, semua juga ini rupa-rupa. Makanya betul itu kata hikmah. Terkadang ada ilmu kita harus berdua kah, kita harus 4 mata kah, sebagaimana Baginda Ali langsung menghadap kepada Nabi Muhammad, tidak ada orang yang lihat di malam hari, kemudian mencerita nih bagaimana caranya sholat yang khusyuk, bagaimana caranya zikir yang mengingat Allah dan seterusnya. Sementara Fatimah dan semua sahabat mungkin di rumah masing-masing sudah tidur, tetapi Ali karena satu rumah dengan Nabi diajari 4 mata. Begitu, ya, begitu. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad tidak menyampaikan di mimbar? Ya kan? Karena Ali tahu diri kalau di mimbar itu masih ada misalkan anak-anak, masih ada remaja, masih ada mungkin orang munafik yang pegang kuping-kuping dan seterusnya, atau tidak percaya. Tetapi kalau datang ke ini serius, berarti itu artinya kita tuntut ke ilmu begitu, ya, dan seterusnya begitu, ya. Insyaallah ilmu-ilmu begini ada itu jamaah. Percaya kita tidak percaya, ya. Misalkan kita semua akan masuk gerbang kematian, misalkan. Kalau Pak Kiai itu ajarkan kepada kami, makanya saya tidak berani ceramah tasyah, belum Pak berani ceramah tasyah, ya, walaupun sudah tahu sedikit dari sedikit saja, ya. Ada tanda-tandanya mulai dari 1 tahun sebelum hari H, ya. Kalau kita di sini pasti tidak ada itu 1 tahun sebelum hari H, tidak ada. Kalau mati oke. Tapi kalau diajari ada tandanya 1 tahun sebelum hari H kematian kita. 40 hari sudah mulai ada lagi hari H-nya. Belum lagi 3 hari sampai 1 hari ada misalkan tanda-tandanya, ya kan, dan seterusnya. Di sini lagi beda pendapat lagi. Tidak ada kapan? Ada mungkin, Ustaz. Atau tidak kupercaya kapan? Atau apa kapan? Ya kan, dan seterusnya. Kita di sini sudah rupa-rupa nih, ya kan? Untuk itu di mana kita tahu hal tersebut? Itu namanya kita bisa berguru kepada ulama-ulama kita dan seterusnya. Dan alhamdulillah AI itu tidak tahu, AI Google tidak tahu. Kalau ada Google yang menjawab pertanyaan tadi saya itu 1 tahun sebelum kematian, 40 hari sebelum kematian, 3 hari sampai 1 hari kematian, maka AI itu hebat. Tetapi saya sudah tes AI dan Google tidak bisa menjawab. Kalaupun ada jawab sembarang di kuliah, sembarang ya. Nauzubillahi min zalik. Oke, mungkin demikian dari kami. Masih ada dari jamaah. Pak Ustaz Munir, mana Pak Ustaz Munir andalan saya ini? Ada andalan. Bagaimana Pak Ketua? Masuk waktu atau belum? Kita tampung atau bagaimana?
Silakan. Oke, silakan. Tadi Pak Munir berbicara tentang dia sependapat dengan kita bahwa ilmu-ilmu begini betul tidak bisa sembarang kita ingatkan. Makanya ini cuma dasar-dasarnya. Terkadang ada juga bahasa dari sini yang tinggi dan seterusnya. Terkadang saya skip atau terkadang ada satu kata tidak paham, saya jelaskan dulu dan seterusnya. Makanya yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya secara pribadi berada di masjid kita ini yaitu karena kehendak dan ajakan dari Pak Ketua. Karena beliau adalah kakak kami, sahabat kami dan seterusnya. Dan mungkin kita lihat jamaah, bisa kita lihat ya, saya mungkin pernah mengajar atau membawakan materi tafsir, mengajarkan materi hadis, tetapi sebelum saya bawakan materi kitab ilmu hikmah ini, ya istilahnya aku pilih-pilih, siapa tahu tidak bisa ini, siapa tahu tidak cocok ini. Kenapa? Ilmu ini terkadang kalau sembarang diajarkan dipandang enteng, bisa orang menimbulkan fitnah. Ya kan? Satu, menimbulkan fitnah, itu bahayanya. Kemudian yang kedua tadi Pak Munir mengatakan ketika mata beribadah, telinga juga beribadah, hati juga beribadah, apakah itu termasuk fana? Betul, itulah namanya fana atau sudah meleburkan diri kepada Allah. Kalau saya lanjut pertanyaan Pak Munir minggu lalu, bagaimana orang khusyuk itu? Orang khusyuk itu fana tetapi tetap sadar. Jadi orang yang fana dan khusyuk ketika kita sholat, telinga ini sadar mendengar. Kalau tidak sadar, angoroki tidur, ya kan? Mata ini tetap melihat tempat sujud, berarti itulah ibadahnya mata. Kalau tak tutup mata ia tidur, ya kan? Tertutup telinga ia orang pingsan, betul? Mata ini apalagi kaki ini berdiri. Kalau tidak berdiri orang baring, tidak ada sholat baring kecuali orang sakit. Ya, berarti tubuh fisik ini tetap dalam keadaan nyata dan sadar. Telinga mendengarkan apa bacaannya iman, ya kan? Mulut juga melafalkan Al-Fatihah dan doa-doa dalam sholat. Mata juga melihat tempat sujud. Tangan juga gerak-gerak, kaki juga goyang-goyang, ya kan? Bergerak, punggung semua. Ini semua beribadah. Tinggal satu mami mau diisi di dalamnya. Di dalamnya ini semua sudah beribadah, sudah cantik, tinggal diisi di dalamnya. Pikiran kita beribadah, kalbu kita juga beribadah. Itulah yang kita harus cari. Kenapa? Inilah yang nanti menghadap kepada Allah. Telinga ini beribadah, nanti dihadapkan sama apa saja, tanah saja, ya kan, tanah. Tetapi isinya itu yaitu roh kita bukan kembali kepada tanah, itu kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka yang rohani itu kembali kepada Allah secara fana. Maka ada orang mengatakan dalam tafsir An-Naisaburi mengatakan, kemudian Guru Ta'ambut Dalil juga mengatakan dalam kitabnya Al-Qaulus Shadiq, mutu qabla antamutu, mati ki sebelum mati. Apa maksudnya itu Pak Munir? Mati ki sebelum mati. Sama juga kalau di sini kita ilmunya tuan tas salamaka, haji ki rom sebelum haji. Bagaimana ini? Tapi bukan haji bawa karain, marahin togi, ya kan? Bagaimana itu? Inilah permainan kata hikmah. Haji dulu sebelum naik haji, mati ki rom sebelum mati. Sama kalau kita putari dulu dapur 7 kali baru menikah, kan ada bahasa-bahasa begitu. Itu artinya ada pembelajaran di dalamnya. Bagaimana rahasia-rahasia dan hikmahnya, saksikan episode berikutnya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di masjid dan waktu yang sama. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.